Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maila Husna dengan NPM 2303050128, Prodi PGSD semester 5 kelas C. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perubahan iklim yang terjadi di Indonesia. Jadi sebenarnya perubahan iklim itu apa sih? Nah, perubahan iklim adalah perubahan kondisi cuaca jangka panjang, terutama suhu dan curah hujan, yang berdampak luas pada kehidupan manusia. Secara alami, iklim bumi itu memang berubah, tetapi saat ini perubahan tersebut dipengaruhi oleh sebagian besar aktivitas manusia. Contohnya seperti penggunaan bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara, yang biasa dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan bakar alat transportasi. Contohnya minyak bumi yang diolah menjadi bahan bakar berupa bensin. Nah, bensin merupakan bahan bakar dari kendaraan bermotor yang biasa digunakan oleh manusia untuk berpergian. Nah, bisa kita bayangkan ya, dalam sehari berapa ribu motor yang digunakan dan berapa ribu motor tersebut menyumbangkan karbon dioksida yang dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Nah, selain hal tersebut, aktivitas manusia yang lain yang dapat memicu meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca adalah alih fungsi lahan. Nah, saat ini banyak sekali warga yang melakukan urbanisasi atau perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain. Nah, hal ini biasanya membuka hutan yang tadinya hutan menjadi sebuah pedesaan. Hal ini juga akan mengurangi tempat untuk penyerapan air. Nah, aktivitas tadi itu dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida yang menyebabkan pemanasan global karena kemampuannya dalam menahan panas di atmosfer. Nah, dampak perubahan iklim itu sangat luas. Tetapi di sini saya akan mencoba fokus menjelaskan tentang dampak perubahan iklim terhadap tanaman padi. Nah, tanaman padi itu sangat sensitif terhadap kondisi iklim, terutama pada ketersediaan air dan suhu. Nah, padi itu memerlukan jumlah air yang cukup dan teratur, terutama pada fase vegetatif dan fase pembentukan malai. Air biasanya dipasok dari curah hujan dan sistem irigasi. Nah, adapun faktor yang menyebabkan curah hujan tidak stabil adalah adanya pergeseran musim. Jadi di Indonesia, perubahan iklim menyebabkan pergeseran musim tanam dan musim hujan. Musim hujan datang lebih awal atau lebih cepat dari perkiraan dan durasinya menjadi tidak menentu. Nah, hal ini mengganggu siklus tanaman padi yang sudah turun-temurun diatur berdasarkan kalender musim. Nah, jadi ketika curah hujan itu terlalu tinggi, hal ini membuat tanaman padi itu kebanyakan air, sehingga akar padi itu rusak karena kekurangan udara. Nah, kondisi ini dapat membuat pertumbuhan padi itu terganggu. Tetapi di sisi lain, ketika curah hujan sangat rendah, terlalu rendah, hal ini membuat cuaca terlalu panas, sehingga membuat daun padi itu bisa menjadi kuning dan akhirnya tanaman bisa gagal panen. Jadi ketika menanam padi itu perlu suhu yang tidak terlalu panas dan jumlah air yang pas supaya bisa tumbuh sehat dan hasil panennya maksimal. Kemudian faktor penyebab perubahan iklim yaitu ketergantungan pada pertanian yang mengandalkan curah hujan. Nah, pertanian sangat bergantung pada jumlah dan pola hujan yang tepat agar tanaman dapat tumbuh dengan baik.
Nah, ketika curah hujan menjadi tidak stabil akibat perubahan iklim, pertanian akan mengalami banyak kesulitan yang menyebabkan hasil panen menurun dan bisa mengancam keberlangsungan pangan. Adapun ketika curah hujan menjadi tidak stabil, terlalu sedikit atau terlalu banyak, di waktu yang salah, pertanian padi akan mengalami kesulitan besar. Yang pertama yaitu dengan adanya dampak kekeringan karena curah hujan terlalu sedikit atau terlambat. Hal ini menyebabkan gagal tanam atau puso. Nah, petani tidak bisa memulai penanaman karena air irigasi atau tada hujan itu belum tersedia. Kemudian yaitu kekurangan air pada fase kritis. Padi yang sedang tumbuh terutama saat pembungaan dan pengisian bulir akan mengering dan mati. Kekurangan air menyebabkan bulir padi menjadi hampa atau berisi tidak sempurna atau kalaupun ada isinya itu sedikit. Hal ini menyebabkan hasil panen padi itu menurun. Contohnya yaitu di daerah persawahan pada hujan di Jawa, keterlambatan musim hujan yang sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir memaksa petani untuk menunda tanaman atau parahnya malah mengalami kekeringan panjang di tengah musim tanam yang menyebabkan kerugian total atau gagal panen. Kemudian dampak yang kedua ada yaitu dampak banjir atau curah hujan yang terlalu banyak atau ekstrim. Nah, kerusakan fisik tanaman, hujan deras yang tiba-tiba dalam intensitas tinggi menyebabkan banjir atau genangan air yang terlalu lama. Padi yang terendam air selama lebih dari beberapa hari, terutama pada fase bibit atau menjelang panen, akan membusuk dan mati karena kekurangan oksigen. Kemudian, banjir juga dapat menyebabkan erosi dan hanyutnya bibit. Nah, curah hujan ekstrim bisa menyebabkan erosi tanah dan menghanyutkan bibit padi yang baru ditanam. Peningkatan hama dan penyakit. Karena udara itu lembab yang sangat tinggi akibat dari hujan, maka perkembangan organisme pengganggu tanaman seperti jamur dan hama itu dapat tumbuh dengan baik. Contohnya yaitu di wilayah Pantura Jawa atau dataran rendah yang berdekatan dengan sungai, sering terjadi banjir bandang di musim hujan hujan ekstrim yang merusak ribuan hektar sawah. Hal ini memaksa petani harus menanam ulang atau kehilangan seluruh hasil panennya. Eh, Hal ini mengancam keberlangsungan pangan karena petani mengalami penurunan hasil panen padi secara luas dan berulang akibat dari curah hujan yang tidak stabil, membuat ketersediaan pangan menurun yang dapat memicu kenaikan harga beras di pasar. Karena kalau misalkan padi itu sedikit tetapi permintaannya banyak, maka cenderung harga padi akan meningkat. Kemudian kesejahteraan petani. Nah, petani itu mengalami kerugian finansial yang besar karena biaya operasional tidak tertutupi oleh hasil panen yang merosot, bahkan menyebabkan mereka terlilit utang. Karena mau tidak mau karena memang mata pencahariannya, maka harus tetap menanam padi, walaupun pada kenyataannya mereka mengalami kerugian. Kemudian stabilitas sosial dan ekonomi. Ketidakstabilan harga dan ketersediaan pangan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro dan sosial kemasyarakatan. Adapun pengaruh perubahan iklim, pengaruh langsung perubahan iklim pada gangguan produksi tanaman. Yang pertama adalah perubahan curah hujan yang menyebabkan cuaca ekstrim seperti kekeringan atau banjir. Jadi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya,
ketika curah hujan itu terlalu tinggi atau terlalu banyak, hal ini membuat suatu daerah itu bisa mengalami kebanjiran. Tetapi sebaliknya, ketika curah hujan itu terlalu rendah, hal ini menyebabkan suatu daerah bisa mengalami kekeringan yang sangat panjang. Kemudian perubahan suhu menyebabkan musim tanam yang lebih hangat atau lebih dingin yang mempengaruhi panjang musim tanam. Yang ketiga adalah perubahan pasar dan infrastruktur. Karena padi stoknya sedikit sehingga tetapi permintaannya sama atau bahkan lebih banyak. Hal ini membuat harga itu cenderung lebih banyak dan akibat dari kekeringan atau akibat dari banjir itu adalah kerusakan dari infrastruktur yang telah dibangun oleh warga, sehingga juga menimbulkan kerugian. Adapun untuk cara mengatasinya yaitu bisa dengan melakukan fokus pada aksi nyata dan energi, mengembangkan energi terbarukan seperti PLTS dan PLTA, serta mendorong ekonomi hijau yang mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan pembangunan. Jadi sebenarnya PLTS itu apa sih? Tentu sudah tidak asing ya bahwa PLTS adalah pembangkit listrik tenaga surya. PLTS itu menggunakan panel surya untuk mengubah cahaya matahari langsung menjadi energi listrik. Nah, mengapa PLTS penting? Karena Indonesia itu berada di garis khatulistiwa. Artinya, potensi sinar mataharinya sangat besar dan stabil sepanjang tahun. Nah, PLTS tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca saat beroperasi. Nah, contoh nyata di sekitar yaitu PLTS Terapung Cirata yang berada di Jawa Barat. Ini adalah salah satu PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Panel surya dipasang di atas permukaan waduk, memanfaatkan lahan yang tidak terpakai sekaligus mengurangi penguapan air. Yang kedua yaitu panel surya di atap sekolah atau rumah, yaitu dengan memasang panel surya di sekitar kita, contohnya di atap rumah. Hal ini merupakan langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan pada listrik fosil. Yang kedua adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, PLTA memanfaatkan energi kinetik atau gerak aliran air untuk memutar turbin dan akhirnya eh, menghasilkan listrik. Nah, kenapa PLTA itu penting? Karena sumber daya alam yang terus-menerus tersedia atau terbarukan setelah infrastruktur dibangun, PLTA menghasilkan listrik yang bersih tanpa emisi dan tanpa menyebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca. Contoh nyata yang ada di sekitar adalah PLTA skala besar seperti PLTA Jati Gede atau Asahan yang menyuplai listrik ke jaringan nasional. Atau PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikro hidro. Nah, di desa-desa terpencil yang dilewati sungai kecil, itu sering ada PLTMH yang dibangun oleh masyarakat. Hal ini adalah contoh kearifan lokal dalam memanfaatkan potensi air untuk penerangan desa secara mandiri dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah dengan mendorong ekonomi hijau. Jadi sebenarnya ekonomi hijau adalah konsep pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan uang. Jadi tidak hanya fokus pada keuntungan yang didapat dari ekonomi tersebut, tetapi juga memastikan bahwa ekonomi itu eh, dapat mendukung kelestarian alam dan keadilan sosial bagi masyarakat. Nah, prinsip utama dari ekonomi hijau adalah mengurangi polusi, menggunakan sumber daya secara efisien, dan mengurangi emisi karbon.
Tetapi yang kita lihat saat ini ya, bahwa ekonomi yang dijalankan atau pabrik-pabrik itu belum termasuk ekonomi hijau karena polusi atau limbah yang dihasilkan dari produksi itu belum diolah secara maksimal sehingga masih dapat mencemari lingkungan yang ada di sekitar, entah itu dari polusi udara ataupun bisa polusi air. Kemudian, keberlanjutan lingkungan dalam kebijakan pembangunan. Nah, pemerintah, baik pusat maupun daerah, hanya harus membuat kebijakan yang mendukung perlindungan alam, bukan malah merusak alam tersebut. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan contoh nyata dalam kebijakan dan dalam sektor bisnis. Nah, dalam kebijakan yaitu dengan membangun infrastruktur ramah lingkungan. Contohnya pembangunan jalur sepeda sehingga dapat mengurangi gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan dan peningkatan kualitas transportasi publik di kota-kota besar. Hal ini dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil sehingga ketika menggunakan sepeda itu lebih sehat untuk diri sendiri dan juga untuk alam. Kemudian regulasi pengelolaan sampah berbasis 3R. 3R adalah reduce, reuse, dan recycle. Atau menggunakan kembali, mendaur ulang. Pemerintah daerah mewajibkan pemilahan sampah di rumah tangga serta mendukung keberadaan bank sampah di tingkat RT atau RW. Nah, contoh nyata dalam sektor bisnis adalah ekowisata atau pengembangan pariwisata yang menjaga kelestarian alam. Misalnya, desa wisata yang memberdayakan masyarakat lokal dan menjaga hutan atau laut. Nah, alih-alih membangun hotel besar yang merusak lingkungan. Kemudian pertanian organik berkelanjutan. Petani di sekitar yang beralih dari pupuk kimia ke pupuk kompos. Nah, selain menghasilkan pangan sehat, praktik ini menjaga kesuburan tanah dan mengurangi polusi air. Jadi ini bisa dilakukan oleh para petani dengan mengubah dalam penggunaan pupuk, dari yang dulunya menggunakan pupuk kimia menjadi menggunakan pupuk yang lebih alami yang tidak merusak tanah dan air. Nah, jadi intinya itu mengatasi perubahan iklim bukan hanya tanggung jawab pemerintah besar atau perusahaan yang besar, tapi juga peran serta setiap individu dan kebijakan lokal yang mendukung penggunaan energi bersih dan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Jadi semua itu berperan semua warga itu berperan eh, dalam menjaga lingkungan yang ada di sekitar. Jadi kesimpulannya adalah perubahan iklim adalah perubahan kondisi cuaca jangka panjang yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil dan alih fungsi lahan, yang dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca dan memicu pemanasan global. Dampak utama dari perubahan iklim adalah perubahan cuaca ekstrim, curah hujan, dan suhu yang secara signifikan mengganggu ketahanan pangan dan sangat merentankan subsektor tanaman pangan, yang dapat menyebabkan kegagalan panen. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan strategi yang fokus pada aksi nyata dan energi. Sekian yang dapat saya sampaikan yang terkait penjelasan tentang perubahan iklim yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.